Halo rekan SRI, kita bertemu lagi di Komen Collaborative Movement for Betterment, sebuah sajian podcast dari Swasaba Research Initiative untuk berkontribusi dan berkolaborasi dalam peningkatan pelayanan dan juga kebijakan publik. Senang sekali pada episode Komen pada kali ini kita akan membahas atau berdiskusi terkait dengan sebuah produk inovatif yang mana produk ini merupakan sebuah layanan atau platform digital yang mampu menciptakan sebuah kolaborasi baik antara pemerintah daerah, pakar atau akademisi, masyarakat dan juga berbagai pihak dalam rangka proses penyusunan hal-hal yang terkait dengan kebijakan publik. Adapun kita akan memperkenalkan kepada rekan SRI dan seluruh pemirsa Komen semuanya sebuah platform demokrasi deliberatif digital bernama Ruang Runding, di mana Ruang Runding ini merupakan platform digital berbasis website yang mempertemukan berbagai pihak seperti pemerintah, akademisi ataupun pakar, masyarakat, dan juga berbagai pihak untuk di dalamnya seluruh pihak dapat berdiskusi dan bermusyawarah terkait dengan berbagai persoalan seperti persoalan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Dan tentunya hal-hal ini dapat bermanfaat dalam proses penyusunan kebijakan publik. Telah hadir di studio Komen pada kesempatan kali ini Profesor Dr. Phil Hermin Indah Wahyuni MSI. Beliau merupakan akademisi di Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Selamat datang Prof. Hermin di studio Komen. Terima kasih atas waktunya untuk berkenan datang pada episode podcast kali ini dan juga telah membersamai kita Ibu Vanessa Vilna, SIS SEMM, yang dapat kita sapa Bu Nana. Selamat datang Bu Nana. Beliau merupakan Kepala Bapeda dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Terima kasih kepada Prof. Hermin dan terima kasih Bu Nana yang telah berkenan menyempatkan waktunya nih untuk mampir di studio Komen dan berbagi dengan rekan SRI semuanya. Platform Ruang Runding ini merupakan kerjasama ya Prof, antara Swasaba Research Initiative dan juga Prof. Hermin ketika Prof. Hermin menjabat sebagai Kepala di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara PSSAT Universitas Gadjah Mada. Baik, mungkin sebagai inovator dari platform ini, Prof. Hermin mungkin bisa menceritakan kepada rekan SRI sebenarnya seperti apa sih konsep dari Ruang Runding ini, Prof? Ya, terima kasih Mbak Popi. Saya kira sudah diundang di sini pertama. Kemudian yang kedua saya kira senang sekali ketika sebuah inovasi itu diapresiasi begitu ya. Dan awalnya sederhana sebenarnya Mbak Popi. Jadi saya merasa bahwa problem kita itu isu komunikasi. Karena saya pengajar di komunikasi, saya merasa bahwa kita itu selalu menyatakan bahwa komunikasi itu penting gitu. Tetapi sebenarnya jarang sekali loh kita berkomunikasi untuk ya khususnya kebijakan-kebijakan publik dan mendekatkan gitu ya kelompok-kelompok yang seharusnya saling berkomunikasi. Jadi itu awalnya. Saya merasa setidaknya kita di universitas para periset itu banyak sekali inovasi, tapi nggak nyambung nih dengan misalnya pemerintah gitu ya. Pemerintah di daerah ataupun kemudian di nasional ya itu yang punya mandat untuk bagaimana memberikan layanan publik. Jadi itu seperti kita ada di ruang-ruang rindu kita sendiri-sendiri gitu ya, yang mungkin lebih akrab ruang rindu gitu ya. Jadi periset itu rindu sama pemerintah yang punya mandat gitu ya. Kemudian apalagi menyapa publik gitu, itu sangat jarang gitu. Sehingga kemudian saya membayangkan tiga sistem yang berbeda ini bagaimana ya jika bertemu dalam sebuah platform digital gitu kan, karena sekarang itu sangat mudah ya teknologi, hanya kemudian visi inilah yang seharusnya mendrive. Nah ini juga dulunya Mbak Popi itu ada data kami di riset tahun 2017-2018 ya kalau nggak salah. Kami tuh melihat memang pemerintah daerah itu mengembangkan e-government. Tapi saya lihat tuh lebih bahasanya tuh lebih ke
apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah gitu, tetapi kurang memberi ruang top down-nya gitu. Nah, bagaimana ini connectedness-nya? Nah, ini yang kemudian kita bekerja sama dengan SRI, karena SRI sangat dekat dengan teman-teman pengambil kebijakan di daerah terutama ya. Kemudian kita bersama-sama mengembangkan platform ini. Tentu saja sebagai sebuah bayi yang baru lahir ya, inovasi ini kita masih berevolusi panjang, dan ini sangat senang sekali ada Bu Nana yang mewakili Kukar. Dari awal Kukar itu memberikan interest yang baik pada support untuk pengembangan platform. Jadi waktu itu saya kira kita cari pendanaan ya ke Kemendikbud, kami sudah pakai surat gitu ya bahwa sudah ada nih calon user yang mau pakai gitu. Nah, tapi sayangnya hanya tahun pertama. Nah, tahun kedua ketika kita usability itu kita masih belum dapat pendanaan, dan tapi kalau sekarang ini saya kira ini sudah dipraktekkan. Wah, itu bagi saya itu luar biasa, dan saya juga deg-degan nih Mbak Popi, gimana ini agar bisa betul-betul sesuai nih dengan bayangan yang kita bayangkan ya pada saat visi ini kita drive dalam sebuah digital platform. Tentu saja ada tim saya juga yang mensupport untuk aspek teknisnya. Jadi saya memang yang membayangkan gimana nih connectedness-nya. Dan saya meyakini banyak problem di negara-negara seperti kita ya, negara demokrasi itu awalnya dari komunikasi. Itu pertama. Terima kasih Prof ya, tadi sudah dijelaskan gitu ya oleh Prof Hermin bahwa ini muncul dari keresahan ya Prof Hermin sebagai akademisi dan kemudian pakar di ilmu komunikasi gitu ya, bahwa ini ada yang masih kurang nyambung nih antara tadi masyarakat, kemudian pemerintah dan juga akademisi ataupun pakar, yang mana sebenarnya kalau berkolaborasi itu bisa menciptakan sebuah kebijakan publik yang luar biasa, dan platform Ruang Runding inilah gitu ya sebagai solusinya gitu ya Prof. Mungkin kemudian bisa diceritakan atau diberikan gambaran nih Prof dengan kepada rekan SRI yang mungkin belum cukup kenal terhadap Ruang Runding ini, apa saja sih fitur yang ada di sana, lalu apa yang bisa dilakukan oleh user di dalam platform digital itu, seperti itu. Jadi tadi ya, pertama kan kita tujuannya adalah memecah sektoral egotism ya, egoismnya itu kita pecah. Tapi sebenarnya di dalam platform ini ada 3 fungsi utama sebenarnya ya. Yang pertama itu adalah ini fungsinya sebagai platform komunikasi kebijakan. Itu dibayangkan bagaimana pemerintah ya di daerah ini, terutama ya kalau kita lihat prakteknya langsung, atau pemerintah itu mengkomunikasikan ya kebijakan-kebijakan yang mereka buat untuk masyarakat atau publiknya. Kemudian juga platform komunikasi science. Jadi kita bayangkan periset itu adalah personifikasi dari sistem sains ya. Jadi kita itu punya ide-ide, kita kembangkan. Nah, platform ini juga mengkomunikasikan sebenarnya riset-riset kita. Gitu ya. Jadi tidak hanya informasi dari betul. pemerintah, tapi juga dari, komunikasi sains ya, dan satu lagi itu yang kita sebut dengan komunikasi publik, yaitu bagaimana ranah publik untuk mendiskusikan kepentingan-kepentingan mereka. Nah, ini yang pengen kita tangkap ya. Kalau setelah berdiskusi dengan SRI misalnya, apa nih yang betul-betul kita butuhkan ya, suara dari rakyat itu ya. Jadi atau people on the ground istilahnya. Jadi kita mendengar itu suara publik, karena suara publik itu kan suara Tuhan gitu ya. Jadi kita dengarkan, kita jaring melalui apa? Nah, Ruang Runding itu bisa jadi 3 aspeknya ya. Dan kemudian fitur-fiturnya kita buat ada ruang yang memang open discussion-nya, tapi kemudian ada yang kita kasih policy juga. Jadi gini, ini kerisauannya juga dulu tuh kalau orang ngobrol di media sosial bablas-bablas aja kan Mbak gitu. Jadi kadang tuh ya marah-marah aja gitu. Saya pengen ini lebih forumnya itu lebih limited, dan kemudian idenya itu berbasis pada pengetahuan. Jadi nanti pemerintah daerah tuh bisa pasang perda-perda yang sudah ada. Nah, ini sekaligus memotret semua kemajuan yang sudah dilakukan ya. Misalnya di Kukar nih perdanya apa, jadi orang mau komentar tentang tata kota, nanti isu ketahanan pangan atau apapun ya, terutama untuk nanti Bapeda misalnya, itu bisa membayangkan
bisa dipasang di situ. Jadi orang itu berkomunikasi berdasar ide tertentu, nggak ngawur-ngawur. Nah itu yang mungkin di sosial media kita sulit untuk ini. Jadi kita lebih ambil di spesifik ya, lebih spesifik. Jadi ngobrolnya itu lebih terarah gitu, sehingga ada discussion ya. Kemudian juga kita konsultasi. Nah konsultasi lebih spesifik lagi. Misalnya Bu Nana dari Kokar klik Hermin misalnya di UGM. Itu kan juga ternyata tidak semua loh pemerintah daerah itu punya teman-teman dari pakar gitu. Nah ini kita konekkan baik yang di level nanti di wilayah yang paling dekat dengan Kukar, dan juga nggak mustahil mulai UGM misalnya, IPB dengan pertanian, ITB dan semuanya. Jadi kita bangun Indonesia ini berdasarkan sains yang sudah dimiliki ya di di universitas dan connect dengan kebutuhan publik. Nah, luar biasa sekali ya. Sepertinya fitur yang ada dan kemudian inovasi digital yang diberikan di platform Ruang Runding ini memang dirasa benar-benar bisa mewadahi tadi ya kebutuhan dari seluruh pihak ya. Pemerintah daerah kemudian bisa lebih mudah untuk merich para akademisi dan pakar untuk mendapatkan masukan dan solusi kebijakan publik. Lalu masyarakat itu lebih mampu tersalurkan suaranya, tetapi tentunya dengan platform yang positif ya, tidak hanya sekedar usul yang kemudian tidak berdasar seperti Prof. Hermin tadi sampaikan, tapi semuanya berbasis informasi dan sains dan pengetahuan yang real gitu ya Prof. Lalu kemudian para tadi akademisi dan pakar bisa menggunakan platform digital Ruang Runding ini untuk kemudian menyampaikan gitu ya gagasan-gagasan, inovasinya, ide-idenya seperti itu ya Prof. Tentu saja kalau sudah advance ya, kita bayangkan yang masuk di Ruang Runding itu misalnya kepikiran dari UGM ada ide ini langsung kita klik, tapi untuk mengkonekkan ini saya kira aspek teknis yang terus kita dorong ya. Sampai saat ini kan masih awal. Tentunya akan terus berevolusi ya, betul, seperti yang Prof. Hermin sampaikan tadi. Nah, terima kasih banyak Prof atas gambaran awalnya terkait dengan platform digital Ruang Runding ini, yang ini masih gambaran awal dan tadi Prof Hermin sampaikan masih bayi saja sudah sangat wow gitu ya, luar biasa gitu ya. Sepertinya kita tidak sabar Ruang Runding ini ke depan akan terus berevolusi, mungkin bisa menjadi platform digital yang terbesar di Indonesia yang bisa mewadahi seluruh kebutuhan masyarakat dari segala lini. Nah, rekan SRI sudah hadir juga bersama kita di studio komen Bu Nana selaku Kepala dari Bapeda Kabupaten Kutai Kartanegara nih. Bu Nana, terima kasih banyak nih sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya berkunjung di studio komen sebagai salah satu user nyata ya Prof Hermin ya, yang telah menggunakan daripada platform digital Ruang Runding ini, di mana pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini ternyata telah memanfaatkan platform Ruang Runding ini dalam proses penyusunan rancangan awal RPJPD untuk tahun 2025 sampai 2045. Betul ya Bu Nana? Mengapa nih Bu Nana kok tertarik menggunakan platform Ruang Runding ini gitu, yang mana mungkin sebelumnya dalam proses penyusunan itu tidak pakai platform ini, dan kenapa kemudian sekarang tertarik untuk menggunakan Ruang Runding ini? Ya, terima kasih Mbak Popi. Terima kasih juga atas kesempatannya pada hari ini. Baik, saya bisa cerita sedikit terkait kenapa Kukar menggunakan Ruang Runding ini. Karena memang sudah Ibu Prof Hermin tadi cerita bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara itu salah satu daerah yang mendukung pada saat penyusunan proposal platform Ruang Runding ini. Itu yang pertama Mbak. Nah kemudian di tahun 2023 ini adalah tahapan penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk tahun 2025-2045. Nah begini, untuk Ranwal ini yang mau disusun itu antara lain adalah kita harus menyusun visi Kutai Kartanegara itu untuk 20 tahun ke depan ini mau dibawa kemana, apa saja yang menjadi harapan, apa saja yang menjadi impian 20 tahun ke depan, mau Kukarnya jadi apa. Nah ini tentu tidak bisa dilakukan hanya dari pemerintah saja, jadi kita harus bisa menggali apa yang menjadi harapan daripada masyarakat. Nah saya boleh cerita sedikit sebelumnya Mbak ya. Sebelumnya itu kalau kita melaksanakan penyusunan perencanaan itu kita melakukan proses adanya konsultasi publik. Nah pada saat konsultasi publik itu yang dihadirkan itu terbatas untuk perwakilan-perwakilan saja.
Nah, kemudian kita bisa saja menyebarkan survei, bisa saja kita artinya tuh pada saat acara kita diminta saran seperti Slido seperti itu. Tapi kami pikir dari Bapeda kita ini sudah transformasi digital, sudah di era digital. Nah, ruang runding ini datang, kemudian kebetulan kita sudah mendukung. Kenapa ini menjadi sangat spesial dan sangat membantu kami sekali? Karena kita ketahui visi ini adalah konsensus bersama dari daerah, konsensus bersama dari seluruh komponen masyarakat untuk 20 tahun ke depan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menggali semua informasi itu, dan itu harapannya tidak satu arah. Yang ada sekarang mungkin adalah masyarakat menyampaikan idenya, kami mau ini, tapi tidak ada dua arah, feedbacknya apa? Nah, itu yang mungkin Prof. Erwin cerita tadi bahwa ini adalah salah satu komunikasi, dan yang kedua adalah konsultasi. Konsultasi ini adalah bagi pemerintah kabupaten kota sendiri untuk dapat berkonsultasi, berinteraksi dengan para pakar yang ada di ruang runding. Jadi ini sangat membantu sekali bagi kami Kutai Kartanegara dalam menyusun rancangan awal RPJPD kami 2025-2045. Seperti itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Bu Nana atas tanggapannya. Tapi kita perlu mengapresiasi ya Prof. Hermin ya, ketanggapan dan adaptifnya pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini untuk merespon kebutuhan transformasi digital tadi ya. Karena belum banyak ya Prof ya, pemerintah daerah yang kemudian berani untuk menginisiasi, berani untuk menerapkan gitu ya proses digitalisasi dalam seperti penyusunan dokumen RPJPD, yang mana itu merupakan dokumen yang sangat penting ya dari pemerintah daerah. Dan luar biasa sekali nih Bapeda Kabupaten Kutai Kartanegara ini mampu kemudian berani untuk menjadi pionir, betul Prof, pionir untuk menggunakan platform ruang runding ini. Tadi disampaikan Bu Nana bahwa salah satu manfaat atau keunggulan yang dirasakan ketika penyusunan RPJPD ini dengan menggunakan platform ruang runding ini adalah semakin banyak publik yang kemudian bisa diterima suaranya, keterlibatan publiknya semakin meningkat, dan juga kemudian mungkin tadi ada konsultasi dari pemerintah daerah untuk menanyakan solusi terkait isu-isu yang dihadapi di pemerintah daerah. Mungkin bisa digambarkan di Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri seperti apa kemudian sejauh ini gitu ya masyarakat ini terlibat dalam proses tersebut gitu ya. Pertama-tama itu kami sampaikan pada saat kick-off penyusunan Ranwal, itu kami sampaikan bahwa kami bekerja sama dengan UGM itu terkait dengan penggunaan platform digital ruang runding. Itu saya sampaikan di depan seluruh kepala perangkat daerah dan juga pimpinan Pak Bupati, Pak Wakil, juga Pak Sekda, dan kemudian kami juga menyebarkan ini lewat media sosial, kemudian juga seperti WhatsApp, kemudian juga website kami, kemudian juga seperti di spanduk-spanduk tuh. Artinya kami secara aktif menyebarluaskan kepada masyarakat. Cuman saja memang di Kabupaten Kutai Kartanegara mungkin belum terbiasa terkait komunikasi seperti ini, Bu. Nah, itu seperti itu. Jadi artinya ini tidak apa-apa. Ini kan proses belajar. Jadi mungkin sedikit yang pada saat untuk kita pertama kali memperkenalkan itu, tapi kemudian ada modifikasi yang kami minta di platform ini. Jadi karena kan memang kita seperti ini, artinya ini sudah seperti dari kecil kita ini mungkin tidak terbiasa konsep, terutama kami di daerah ya, beda mau di pusat kali ya. Nah, artinya ketika misalnya masyarakat ini diberikan pilihan untuk berbicara, mereka lebih mudah diberikan pilihan-pilihan. Seperti multiple choice. Nah, jadi kemarin kami minta artinya konsep yang disurvei itu masuk di ruang runding. Nah, jadi mungkin nanti pada saat melakukan survei tersebut masuk di ruang runding, masyarakat akhirnya bisa melihat ruang runding secara keseluruhan, dan itu maksudnya adalah saatnya untuk memperkenalkan ruang runding itu lebih luas lagi, masih seperti itu. Jadi seperti ada combine. Karena yang ada selama ini Mbak kan survei-survei yang satu arah saya tadi bilang. Nah, jadi dipilih ini mau mana, ini pilih tentang ini. Nah, tapi itu kemudian dimasukkan di ruang runding sehingga pada akhirnya masyarakat akan memahami konsep ruang runding ini sendiri, bahwa itu lebih luas lagi sebenarnya manfaatnya. Bukan
bukan hanya Tidak seperti hanya satu iya, arah ya, benar-benar bisa ya. dua arah, bisa bertanya apa saja. Bayangkan bisa tidak membatasi waktu, tidak membatasi jarak dan tempat. Bayangkan ada para pakar tersedia, kita bisa milih siapa aja yang kita bisa minta untuk diminta pendapatnya. Seperti itu. Oke, baik. Berarti bisa disimpulkan tadi ya, sebenarnya masyarakat di Kutai Kartanegara ini sangat merespon positif ya atas kemudian penggunaan dari platform digital Ruang Runding ini gitu, di mana masyarakat bisa tersalurkan aspirasinya, lalu ada pakar yang bisa memberikan solusi dan arahan gitu ya terkait dengan isu-isu yang ada di pemerintah daerah. Nah, Prof Hermin, saya kembali lagi ke Prof Hermin. Jadi sebenarnya meskipun tadi Prof Hermin sampaikan ini masih dalam apa ya, mungkin kalau dianalogikan masih bayi nih gitu, tapi sebenarnya ini sebuah perjalanan panjang ya Prof ya. Muncul dan lahirnya platform digital Ruang Runding ini merupakan perjalanan panjang dari Prof Hermin dan tim tentunya yang telah kemudian menggagas platform ini sejak tahun 2019 ya, dan saya yakin akan terus berlanjut sampai ke depannya sebagai inisiator atau inovator yang kemudian melahirkan platform digital ini. Sejauh mana kemudian Prof Hermi ini melihat sampai saat ini atas kebermanfaatan atau dampak yang dirasakan baik pemerintah daerah, akademisi atau pakar dan juga masyarakat terkait dari penggunaan platform digital ini? Sejauh mana Prof Hermin sudah bisa memotret kebermanfaatannya seperti itu? Ya mungkin tadi ya, ini masih proses ya, dan kita membutuhkan teman-teman kolaborator yang juga mau berproses bersama kita ya, yang kita punya ide di sains ini. Dan ini saya sendiri sangat mengapresiasi sejak awal ya. Jadi ini hanya akan ditangkap dengan baik oleh pemerintah yang punya visi gitu. Dan ya saya kira punya mindset pioneer betul, tadi ya, saya kira tidak semua itu bisa membayangkan. Mungkin dalam beberapa kali uji kami ya itu bagus ini gitu ya, tapi yang sampai mengeksekusi dan dengan setia itu ya memang Kukar. Jadi saya tuh mengapresiasi banget, dan bagi kami juga ini satu dorongan yang sangat positif sehingga kita terus mengembangkan. Jadi misalnya tadi Bu Nana menyampaikan, ternyata ini ilmu baru bagi saya, ternyata memang tidak semua itu kita bayangkan mengekspresikannya dengan bebas. Ternyata itu juga kan di lapangan Bu Nana punya ide, masyarakat kita tuh mungkin harus semi dipancing gitu kan, dikasih multiple choice misalnya. Ini bagian dari proses itu, karena memang bagi saya itu komunikasi itu betul-betul energi ya, yang bisa kita gunakan untuk memanggil problem. Nah kan sementara ini Bu Nana, kalau kita lihat banyak birokrat itu mainnya reputasi saja gitu. Jadi maunya dipuji saja. Padahal ketika mengkomunikasikan reputasi ya ada tempatnya lah gitu ya. Tapi dengan Ruang Runding itu kita memberi highlight calling the noises, calling the problem. Jadi Kukar ini harus apa nih problemnya? Nah, kita butuh pemerintah yang mau mendengar. Nah, di titik itulah sebenarnya energi itu akan bergerak, karena nanti insya Allah RPJPD-nya itu jadi lebih sesuai dengan harapan dari masyarakat, jadi nyambung gitu. Kalau kita kemudian pakai program-program ya pokoknya generik, nggak bisa. Indonesia ya khususnya Kukar hanya akan berkembang dengan karakteristik Kukar. Nah di titik ini Ruang Runding itu menurut saya itu sangat cantik dimainkan, dan saya nanti dari sisi sains ya kita akan menempatkan ya ahli-ahli kita dari UGM dulu nih, sudah banyak nih Mbak Popi yang mau, Bu Hermin aku mau ya jadi Ruang Runding gitu. Saya bilang oke, aku punya lagi di Kukar nih, lagi digarap, nanti sebentar lagi kita gabung ya, ajak gabung sehingga bisa menginspirasi. Karena prosesnya tadi tidak hanya yang punya ide pemerintah, tapi dia punya ruang juga sains yang misalnya ada ahli tata kota, ahli engineering yang bioenergi kan, macam-macam ya, tambang misalnya di sana. Itu kita tempatkan dulu di sana. Apa ide mereka? Nanti itu bisa diskusi. Mungkin awalnya masih antara saintis dan pemerintah ya, tapi nanti lama-lama itu akan ini tertarik karena memang harus dirangkul dulu kan Mbak Pupi, karena ini
misalnya kita kemarin tuh nyusunnya pakai KTP dulu. Jadi orang itu bertanggung jawab nih atas apa yang disampaikan begitu. Dan misalnya kan kita sudah memulai sebenarnya Mbak Upi. Jadi misalnya rapat-rapat yang tadi hearing dengan publik itu ya, itu sudah ada. Tapi ini kan sentuhannya makin bagus karena kita mengoptimalkan digital. Karena nggak kita tutup mata ya. Artinya Indonesia ini masih harus gabung-gabungin nih. Ada yang layer-layer yang memang harus rapat ya kan, harus lewat pengajian juga didengar, tapi juga di digital tadi no time boundary ya, nggak ada. Jadi malam-malam buka, ini aku mau ini, kan kita memberi apresiasi ya pada orang-orang yang aktif seperti itu. Mungkin itu ya. Oke, jadi upaya untuk kemudian semakin meningkatkan partisipasi dari publik dan masyarakat, kemudian partisipasi dari akademisi dan juga pakar gitu ya, terus diupayakan sehingga kemudian platform digital Ruang Runding ini bisa semakin terleverage lagi gitu ya Prof ya, untuk piloting ya, piloting, tapi kita alhamdulillah dapat kepercayaan. Nah ini yang coba kita bersama-sama nih strategi-strateginya biar nanti tambah kuat gitu ya. Nah kalau tadi di Kabupaten Kutai Kartanegara ini saat ini penggunaan platform digital Ruang Runding ini kan masih digunakan untuk piloting dalam perancangan untuk RPJPD ya Bu Nana. Untuk kedepannya mungkin karena ini tadi Prof Hermin sampaikan fiturnya banyak, platform ini kan luas kebermanfaatannya. Kira-kira apa nih yang akan kemudian dimanfaatkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atas penggunaan dari platform Ruang Runding ini? Ya, baik. Jadi untuk 2023 ini kita tahapannya menyusun runway RPJPD. 2024 itu kita menyusun RPJPD-nya, kemudian kita menyusun RPJPD teknokratik, kemudian juga ada RKPD. 2025 kita menyusun RPJMD dan Renstra. Nah, harapan kami ini akan tetap terus ada, terus berlanjut untuk mendampingi Kabupaten Kukar. Nah, yang saya harapkan adalah di tahun 2025 itu ada Renstra. Jadi maksud kami kalau dari Bapeda, ini artinya sudah menggunakan Ruang Runding ini untuk dokumen perencanaan makro. Tapi untuk yang mikro seperti Renstra, harapan saya nanti mungkin saya akan melapor ke pimpinan bahwa ini agar seluruh perangkat daerah ini artinya menggunakan Ruang Runding pada menyusun Renstra. Karena kebijakan sektoral ini perlu didampingi oleh para pakar untuk menyusun perencanaan 5 tahun ke depan. Jadi nanti bukan hanya dokumen ini saja, nanti Ibu nanti di 2024 berlanjut, 2025 berlanjut. Karena kami penting sekali untuk melakukan FGD. Jadi FGD ini kan menurut saya itu sangat terbatas pada saat ini, sangat terbatas dengan waktu, tempat, jarak. Nah, dengan adanya Ruang Runding ini menjadi tempat FGD untuk seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang tidak ada batasan waktu. Bayangkan seluruh pakar tersedia di situ sesuai dengan keahliannya. Ibu Prof sudah menyatakan tadi bahwa banyak yang bergabung. Mungkin ada nanti terkait dengan pertanian, kemudian terkait dengan tambang tadi, bagaimana dengan penggunaan lahan es tambang, dan bagaimana dengan target-target Renstra yang akan didampingi semua perangkat daerah ini. Harapannya seperti itu. Jadi akan sangat kaya sekali ya Prof ya, betul, dari Ruang Runding ini ya. Nah, tadi harapannya tuh tidak hanya dipakai di RPJPD tapi juga di Renstra dan lain sebagainya. Mungkin Prof Hermin sebagai inovator dari platform ini tanggapannya seperti apa Prof gitu? Apakah kemudian Ruang Runding ini sudah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi, atau apa yang akan dilakukan untuk pengembangan Ruang Runding sehingga semakin mampu memenuhi kebutuhan dari pemerintah daerah, masyarakat dan juga pakar atau akademisi yang mana ini menjadi sasaran dari platform digital ini. Iya. Jadi kalau dari ilmu sistemnya ya, ilmu sistem itu kan bisa kita mulai makro, yang level middle sampai yang mikro. Jadi misalnya kalau Bu Nana ada ide untuk misalnya isu tertentu ya, kayak misalnya stunting gitu. Nah, itu tuh bisa dikelompokkan lagi lebih kecil diskusinya gitu. Jadi nanti bisa tampil di rubrik itu RPG PD, RPG MD, terus kemudian ada stunting, misalnya isu-isu spesifik, isu pertanian. Nah, siapa orang-orangnya kan lebih limited lagi gitu ya. Betul. Nah, itu bisa diberi ruang itu, dan kami sediakan juga ya, suatu ketika kita membayangkan masyarakat kita itu udah ada ide-ide yang banyak, maka kita kasih ruang
proposal. Oh. Jadi ya mereka boleh bikin proposal yang kemudian siapa nih yang cocok. Nah, mereka itu connect kan. Nah, ini kan kalau yang saat ini kita lakukan, kita dorong dari atas nih gitu ya, dengan para saintis yang mendampingi para ahli. Nanti besok itu bisa ada proposal, bahkan petisi. Petisi misalnya bisa dari pemerintah yang pengen tahu pendapat ya, petisi masyarakat untuk isu pembukaan atau pengolahan sampah misalnya, itu boleh di situ karena kita kasih survei juga kan di situ, setuju tidak setuju, jika yang tidak setuju tuh gimana gitu ya, itu ada. Bahkan kalau masyarakat pun pengen petisi juga ya, ini memang harus kesiapan kan ya Bu Nana. Jadi iya, openness tadi, misalnya kami nggak setuju ini, mereka juga bisa petisi sebenarnya. Tapi tentu saja karena kita ini ya disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Ternyata dikasih ruang aja, Bu Nana tadi sampaikan masih kita harus dorong gitu ya. Masih malu-malu. Iya, ini tantangannya. Tantangan yang harus dijawab ke depan untuk evaluasi. Ya, mungkin sebagai closing statement gitu ya, mungkin saya ingin tanya dulu Bu Nana selaku Kepala Bapeda dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan the real user atas platform digital ini gitu. Mungkin bisa memberikan closing statement apa sih kemudian harapan dari Bu Nana gitu ya atas dampak dan kebermanfaatan dari platform digital Ruang Runding ini gitu, khususnya untuk Kabupaten Kutai Kartanegara ataupun mungkin masyarakat Indonesia secara luas, Bu Nana. Harapan kami melalui platform Ruang Runding ini artinya dapat membantu seluruh pemerintah daerah, karena kami dari pemerintah daerah ya, ini dapat mengakomodasi seluruh harapan masyarakat. Apa saja yang menjadi harapan masyarakat, apa sih menjadi impian masyarakat, yang kemudian mungkin artinya menjadi bagian dari arah kebijakan daerah. Baik itu nanti 5 tahun atau nanti 20 tahun ke depan. Nah, ini artinya kita sudah melakukan konsensus bersama, kesepakatan bersama lewat aplikasi ini sangat membantu. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nana. Mungkin untuk Prof Hermin sendiri sebagai pencipta atau inovator dari platform digital Ruang Runding ini, apa sih harapan Prof Hermin yang mungkin ke depannya ini bagi yang Prof Hermin lahirkan gitu ya, dengan gagasan dan pengetahuan yang tentunya sangat luar biasa ini, ke depannya apa yang Prof Hermin harapkan atas platform digital Ruang Runding ini? Dengan perkembangan yang kita sudah lakukan di Kukar ini, kita semakin optimis ya bahwa kita bisa mengembangkan satu proses pembangunan yang mendengarkan dari bawah, kemudian saling tangkap nih, dan membuka ruang-ruang yang sebelumnya itu masih tertutup ya. Dan tentu saja harapan kita terobosan-terobosan seperti ini jika bermanfaat, kita akan terus kembangkan inovasinya dan optimislah untuk Indonesia yang lebih baik dimulai dari Kutai Kartanegara. Saya kira itu ya. Terima kasih banyak kepada Bu Nana selaku Kepala Bapeda Kabupaten Kutai Kartanegara, dan juga tentunya Prof Hermin, terima kasih banyak sudah berkenan mampir di studio Komen dan kemudian menceritakan kepada rekan SRI semua gitu ya terkait sebuah produk inovatif platform digital yang menjadi solusi keresahan komunikasi ya antara masyarakat, praktisi, akademisi, pakar, dan juga pemerintah daerah khususnya, di mana tadi sudah kita diskusikan bersama gitu ya. Ruang Runding ini menjadi sebuah media yang sangat kolaboratif, media yang sangat kaya gitu ya, dan juga mampu meningkatkan keterlibatan seluruh pihak untuk menciptakan kebijakan publik yang lebih baik, seperti itu ya Prof Hermin dan Bu Nana. Dan bagi rekan SRI dapat kemudian mengunjungi atau melihat seperti apa sih platform digital Ruang Runding ini dengan mengakses situs ruangrunding.id ya. Betul sekali ya Prof ya. Nah, di sana nanti rekan SRI bisa melihat seperti apa Ruang Runding, fitur-fitur apa yang tersedia, dan mungkin juga bisa memanfaatkannya Prof Hermin ya untuk kemudian berkolaborasi dan ikut terlibat dalam proses pengelolaan kebijakan publik di daerah masing-masing. Baik, demikian saya rasa diskusi pada episode kali ini menyenangkan sekali bersama Bu Nana dan Prof Hermin.
Kita akan bertemu lagi pada episode komen yang berikutnya, tapi saya ingatkan sekali lagi kepada rekan SRI, jangan lupa untuk memfollow akun sosial media dari SRI di @swasaba_sri, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada episode komen yang ada di channel YouTube dari SRI. Kami juga mengucapkan terima kasih selain kepada Bu Nana dan Prof Hermin yang sudah berkenan mampir di studio komen kali ini, tentunya kepada seluruh rekan SRI yang telah menyaksikan episode komen pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu lagi di episode komen selanjutnya. Sampai jumpa di episode komen selanjutnya, Collaborative Movement for Betterment.